Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Salam kenal, aku Zahra Zain dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 2021-0410-3021. Oke, untuk saat ini aku sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka yang ketiga di Universitas Maliku Saleh Loksmawe Aceh. Ya, teman-teman, untuk sekarang aku akan berbagi video terkait wawancara dengan seorang pengusaha muda. Ya, beliau masih berusia 21 tahun tapi sudah memiliki usaha sendiri, sudah memiliki bisnisnya sendiri. Teman-teman, untuk video ini aku buat untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester dari mata kuliah Tekno Entrepreneur di jurusan Teknik Informatika Universitas Maliku Saleh. Oke, daripada lama-lama, pasti teman-teman udah sangat penasaran kan sama narasumber kita saat ini. Boleh nih kakak sharing-sharing bisnis apa sih yang kakak geluti sekarang? Aku itu sekarang lagi berbisnis yang ke area fashion gitu ya kak, kayak seperti bahan-bahan rajut, kayak cardigan, knitwear, terus masih banyak lagi bahan-bahan rajut yang anget gitu. Oke, berarti kakak fokus di bagian pakaian ya kak, terutama di bagian rajut-rajut ya kak ya? Ya, pakaian wanita. Oke, pakaian wanita, berarti fokus di bagian pakaian wanita. Ya, dari membangun sebuah bisnis, menurut kakak pribadi, pengalaman kakak, faktor kunci kesuksesan sebuah bisnis itu apa sih kak? Kuncinya itu ada di diri kita sendiri, ditekuni walaupun pernah gagal, tapi kita harus tetap semangat, harus memulai lagi dari awal. Jadi kesuksesan itu datang dari diri kita sendiri. Oke, berarti kalau misalnya kita gagal, harus kita coba lagi ya kak ya, jangan sampai gagal udah kita nyerah gitu. Karena kalau nyerah pasti semuanya akan selesai ya kak ya. Iya, betul. Iya, oke, menarik banget nih kak. Aku sebagai anak muda tertarik nih buat diskusi lebih lanjut ya kak ya. Nah, menurut kakak gimana sih caranya mengembangkan ide bisnis? Nah, biar lebih cara membuatnya biar lebih inovatif, biar lebih unik menurut pengalaman bisnis kakak bagaimana? Aku itu merangkap dari usia muda sampai usia tua, jadi semua orang bisa memakai pakaian aku, jadi tanpa lihat umur, dan cocok aja gitu buat segala usia, kalangan gitu. Dan aku juga kayak tetap berdagang online atau offline ya kan, dan pengemasan itu sangat unik sehingga bikin semua tertarik untuk beli. Oke, berarti produk yang kakak jual itu untuk range umurnya bisa dari muda, dari anak-anak ya sampai dewasa. Oke, terus juga dari pengemasannya emang iya sih betul kak. Ya, aku nih sebagai pembeli kalau misalnya ngeliat kemasan unik, wah, walaupun belum tahu bagaimana kualitas dalamnya ya, selain kualitas ternyata packaging juga itu penting ya kak. Ya harus memang Ya, betul-betul unik. Betul-betul, oke. Ya, jadi aku sebagai anak muda semakin tertarik nih buat bicara lebih lanjut, diskusi lebih dalam mengenai bisnis, pengalaman bisnis kakak ya. Oke, jadi setiap yang namanya bisnis itu pasti ada yang namanya naik, ada yang namanya turun ya kak. Ada yang namanya benar-benar di puncak, ada yang benar-benar namanya lagi di bawah. Nah, pasti banyak banget deh tantangan-tantangan yang kakak hadapi selama berbisnis. Oke, boleh dong kakak sharing-sharing. Tantangan apa sih yang biasa kakak hadapi selama berbisnis? Berbisnis fashion tentunya. Banyak juga yang gak suka sama usaha kita, banyak juga yang gak suka kita, terus juga barang yang ready juga itu tiba-tiba gak laku atau masih banyak. Tuh Kak, itu sih kita. Oke, tantangannya lumayan ini ya, cukup Ya. kita hadapi dengan baik ya kak ya. Ya, gimana sih bagaimana kita menghadapi tantangan dari menghadapi orang lain yang tidak suka dengan usaha kita, kemudian menghadapi bagaimana caranya biar produk kita itu laku walaupun masih banyak stok. Oke, silakan kak. Kalau aku sih lebih baik belajar dari kesalahan yang lalu dan jangan sampai terulang lagi. Menurut aku sih yang kedua kalinya jangan sampai terulang lagi, itu sih ya menurut aku benar-benar. Oke. Ya, berarti
bagaimana cara kita biar si produk itu tetap laku ya Kak. Kayak misalnya mengadakan ini akan diskon gitu saja, potongan-potongan sekian persen. Terus juga kalau misalnya menghadapi orang lain yang nggak suka, berarti harus kita abaikan ya Kak ya. Kakak, boleh dong aku minta strategi apa sih yang menurut Kakak paling efektif dalam membangun atau menjalankan bisnis ini? Menurut aku sih lebih banyak produk, tingkatin pelanggan, terus juga harga yang strategis. Itu sih yang menurut aku benar-benar membantu. Harganya berarti harus yang terjangkau ya Kak ya, biar bisa dibeli orang. Tapi tetap kualitas nomor satu ya Kak ya. Gitu. Oke, sip. Ya. Dari perjalanan bisnis Kakak ini pasti ada hikmah yang bisa Kakak petik. Nah, boleh dong Kakak sharing kepada aku yang dari apa aja yang bisa Kakak ambil, belajar terbesar apa yang bisa Kakak pakai selama bisnis. Tidak gampang menyerah, optimis, dan selalu percaya bahwa kita bisa. Tidak gampang menyerah, optimis, dan melangkah dengan baik. Terus tidak peduli dengan omongan orang lain, itu sih yang paling penting, tidak orang lain. Intinya kita harus takut ya Kak ya, takut, tak peduli dengan omongan yang buruk ya. Oke, ya boleh nggak nih Kak, dari Kakak sebagai pebisnis muda yang sudah menjalankan bisnis selama beberapa tahun, di-share sama kita nih bagaimana nasihatnya, bagaimana tipsnya supaya mahasiswa bisa tertarik untuk menjalankan sebuah bisnis. Untuk konsisten melakukan usaha apapun itu, banyak yang ingin mencapai kesuksesan. Banyak orang yang ingin berusaha, tapi tidak mulai melakukannya, hanya sebatas angan-angan saja. Maka mulai dari sekarang, supaya kita bisa menggapai kesuksesan itu, Jadi harus dimulai ya Kak ya, kalau misalnya kita mau menggapai kesuksesan itu. Jangan cuma harus dari kita sendiri yang melakukannya gitu. jangan stuck di situ aja, hanya sebatas pikiran-pikiran ya Kak ya. Karena kalau nggak mulai kita nggak bakal tahu. Oke, Iya, sip. Boleh nih terakhir nih Kak, bagaimana Kakak bisa melihat masa depan industri teknologi dari perspektif pengalaman bisnis Kakak itu? Jadi bisnis ini bisa dikembangkan, promosi dan dijual melalui offline maupun online. Jadi, seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop dan lain-lain gitu loh Kak. Oke, Masya Allah. Semoga bisnis Kakak yang sekarang lagi Kakak tekuni makin sukses, makin lancar, makin berkah dan bisa menebarkan manfaat buat orang banyak ya Kak. Oke, Kakak boleh dong. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, Kak. Terima kasih banyak, ini udah berbagi banyak ilmu, banyak pengalaman, udah sharing-sharing kita semua. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa membangkitkan semangat para pebisnis, terutama anak muda ya. Karena kan enak kalau misalnya sudah lulus kuliah, udah punya bisnis sendiri. Nah, itu Masya Allah impian semua orang. Oke. Kakak nanti boleh dong di-spill usahanya, nama bisnisnya apa nih, sosmednya, biar kita sama-sama ini mendukung bisnis Kakak juga. Oke, namanya apa Terima Kak? kasih. Mezi. Fizi. Oke, sip. Nanti teman-teman boleh ya langsung mampir, langsung datang di sosmednya Kakak Fizi ya. Oke, terima kasih banyak Kakak. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Semangat selalu untuk Kakak dan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Kak Febrianti, semoga usahanya selalu sukses ya. Ya, gimana teman-teman? Setelah kita melihat video yang sangat memberikan banyak ilmu, memberikan banyak pengalaman, apa teman-teman tertarik dengan menjalankan bisnis? Oke. Jadi setelah kita mendengar wawancara tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa poin kesuksesan dari perjalanan bisnis Kak Febrianti. Jadi untuk kunci kesuksesannya itu, yang pertama kita harus tekun terhadap apa yang kita jalani, terhadap bisnis yang kita
geluti saat ini. Jadi kalau misalnya kita gagal, berarti harus kita coba lagi. Kita jatuh, kita bangkit lagi. Jangan sampai ada kata menyerah yang terbisik di dalam hati teman-teman. Oke, yang kedua, kita juga harus optimis terhadap langkah yang kita ambil. Kita tidak perlu peduli dengan cemoohan orang, tidak peduli dengan hinaan orang, tetap support diri sendiri supaya bisnis tersebut berjalan dengan sukses. Oke teman-teman, jadi untuk analisis terhadap tantangan yang dihadapi oleh Kak Febrianti tadi, beliau sempat membahas terkait tantangan-tantangannya seperti cemoohan orang lain yang bisa membuat mental kita agak sedikit ini ya, terjatuh. Kemudian juga dia membahas tentang stoknya yang masih banyak, tidak terjual semuanya. Oke. Jadi untuk cara menghadapinya, cara mengatasi dari tantangan-tantangan tersebut, menurut aku bisa cemoohan orang lain itu dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk diri kita sendiri supaya bisnis yang kita jalani menjadi lebih maju, lebih sukses. Karena kalau kita menjadikan komentar orang lain sebagai pecutan semangat kita, maka bisnis tersebut akan lebih bagus lagi, lebih maju lagi, dan kita akan bisa membungkam cemoohan, cacian orang lain, tidak supportnya orang lain terhadap kita dengan kesuksesan bisnis itu sendiri. Oke, selanjutnya terkait dengan stok yang masih banyak belum laku terjual, itu bisa dilakukan dengan promo buy one get one atau misalnya diskon sebesar 50%. Nanti dari sistem atau strategi seperti itu kita bisa membuat bisnis tersebut tetap terjaga, tetap jalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Oke, lanjut. Untuk satu lagi terkait cara menghadapi tantangan-tantangannya itu seperti meningkatkan pelayanan terhadap bisnis kita dengan pelanggan. Kita membangun kedekatan dengan pelanggan supaya pelanggan tersebut menjadi enjoy dan nggak segan untuk repeat order ke produk yang kita jual. Oke, melalui wawancara tadi dengan Kak Febrianti, aku sedikit memberikan saran untuk pengembangan bisnis fashionnya. Jadi ini berlaku juga buat teman-teman ya, untuk bisnis itu bisa dikembangkan lagi dengan misalnya bisa dijual melalui online, melalui offline terutama untuk ini ya, stok barang di gudang. Kemudian juga untuk online itu seperti promosi penjualannya melalui TikTok Shop seperti yang sudah disampaikan Kak Febrianti tadi, kemudian ada Shopee dan Tokopedia serta platform penjualan yang lainnya. Selain itu, sekarang juga sudah mulai ada yang namanya Instagram Ads, Facebook Ads. Nanti teman-teman bisa lebih mempelajari lagi terkait dengan penjualan melalui advertising berbayar, karena disesuaikan dengan targetnya bisa mencapai penjualan meningkat yang kita inginkan. Terakhir dari penjelasan Kak Febrianti tadi, kita bisa mengetahui lebih dalam terkait ilmu tentang technopreneurship ya teman-teman. Nah, jadi banyak banget ilmu pengalaman yang bisa kita tarik kesimpulannya, kita ambil hikmahnya dari pengalaman Kak Febrianti tadi, seperti gak peduli dengan cemoohan orang, kemudian menjadikan caci maki orang atau misalnya tidak supportnya orang itu sebagai bahan evaluasi untuk bisnis kita supaya lebih maju lagi. Kemudian juga bisa kita kembangkan bisnisnya melalui ranah online dan juga ranah offline. Selain itu, dalam dunia bisnis juga bisa kita menggunakan platform advertising berbayar supaya meningkatkan penjualan kita dan lebih menambah pemasukan penjualan. Terima kasih sekian untuk video yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menarik minat teman-teman untuk membangun bisnis. Apalagi kita di usia muda ya, ketika kita sudah lulus kuliah dan sudah punya usaha sendiri, tuh sangat menjadi impian banyak orang. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.